wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 yang dimana kami beranggota kelompok 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Nanda Rihmal Vanessa, yang kedua ada Nur Fajriyati, dan yang ketiga ada Dian. Saya di sini akan menjelaskan tentang unsur golongan 1 yang dimana unsur golongan 1 ini bisa disebut dengan unsur alkali. Nah, unsur logam alkali. Nah, unsur logam alkali ini dia terdiri dari unsur natrium atau sodium, ada unsur litium, ada unsur kalium atau potasium, ada unsur cesium, ada unsur rubidium, dan ada unsur fransium. Nah, pada golongan 1 ini dia termasuk unsur senyawa yang bersifat logam dan dapat membentuk senyawa ionik sederhana. Senyawa ini dia dapat bersifat mudah larut dalam air. Nah, unsur-unsur golongan 1 ini dia sulit ditemukan dalam bentuk senyawa kompleks atau senyawa organometal. Semua unsur-unsur pada golongan 1 ini termasuk unsur senyawa logam dan memiliki konfigurasi elektron valensinya Ns1 dan konduktivitas listriknya lemah. Dan pada unsur golongan 1 ini dia memiliki melting point yang rendah. Kelunakan dan kelemahan melting point yang ada pada unsur golongan 1 ini disebabkan karena ikatan logamnya rendah. Mengapa? Karena pada ikatan logamnya satu atom masing-masing hanya menyumbangkan satu elektron pada molekul. Nah, semua unsur golongan 1 ini dia memiliki bentuk molekul BCC. Salah satu unsur golongan 1 ini contohnya seperti natrium. Natrium ini keberadaannya sangat melimpah di alam, biasanya dalam bentuk garam senyawa klorida. Yang kedua ada litium. Litium ini relatif jarang, biasanya ditemukan dalam bentuk mineral spodumen. Unsur Li dan Na dapat diekstraksi melalui elektrolisis lelehan garam senyawa klorida. Nah, Li ini juga dia membentuk salah satunya dari unsur golongan 1 ini yang membentuk senyawa oksida, dan Li memiliki jari-jari yang sangat kecil dari golongan unsur 1 lainnya. Li dapat membentuk senyawa nitrida Li3N saat dipanaskan dengan nitrogen dan dapat membentuk Li2C2 saat dipanaskan dengan grafit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Fadilah akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya mengenai unsur-unsur dari golongan alkali. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai unsur kalium dan unsur rubidium dengan pokok bahasannya, yaitu ciri khas dari kedua unsur ini yang mencakup sifat fisik dan sifat kimianya serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan mulakan dengan penjelasan pertama, yaitu pada unsur kalium. Nah, kalium atau biasa kita sebut dengan potasium. Kalium ini adalah unsur golongan alkali yang memiliki nomor atom berjumlah 19. Kalium ini di alam tidak ditemukan dalam unsur bebasnya, melainkan dalam bentuk mineral seperti mineral feldspar, silvit, karnalit, dan sendawa. Kalium akan cenderung bermuatan positif akibat kehilangan satu elektron dari kulit luarnya, sehingga energi ionisasi atau energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron dari kulit luarnya cenderung akan rendah. Dalam keadaan standar adalah logam lembut yang berwarna putih keperakan dan logam yang sangat mudah untuk dipotong. Namun saat dipotong logam ini lebih cepat untuk membentuk lapisan yang berwarna kusam. Nah, hal ini menandakan bahwasanya kalium ini sangat mudah untuk teroksidasi atau sangat mudah untuk bereaksi dengan udara. Saat diuji nyala, kalium ini akan menghasilkan warna nyala api yang berwarna ungu pucat. Nah, kalium ini sangat reaktif terhadap air, sehingga jika logam kalium ini direaksikan dengan air, dia akan menghasilkan gas dihidrogen dan kalium hidroksida. Karena kalium ini sangat reaktif dan sangat mudah teroksidasi, maka logam kalium ini perlu ditempatkan di tempat yang sesuai. Dan sebagian besar logam kalium ini selalu ditempatkan dalam minyak mineral yang vakum. Adapun aplikasi atau kegunaan kalium dalam kehidupan sehari-hari ini diantaranya sebagian besar kalium digunakan untuk pembuatan pupuk dan sisanya untuk digunakan pembuatan kalium karbonat dan kalium hidroksida. Nah, kalium karbonat ini biasanya digunakan untuk bahan pembuat kaca, terutama pada kaca televisi. Sedangkan pada kalium hidroksida ini
digunakan untuk bahan pembuat sabun cair ataupun deterjen. Ada pula senyawa lain dari kalium ini adalah kalium klorida. Nah, kalium klorida ini biasanya digunakan untuk bahan pembuatan obat-obatan dan cairan infus. Lalu ada pula garam kalium yang biasanya digunakan untuk pembuatan roti, fotografi, penyamakan kulit, dan pembuatan garam iodis. Selanjutnya unsur kedua yang akan saya jelaskan adalah rubidium. Nah, rubidium ini adalah unsur golongan alkali yang memiliki nomor atom 37. Rubidium ini merupakan logam yang berwarna keperakan. Namun, karena titik nilai dari rubidium ini sangat rendah, maka pada keadaan suhu ruang, rubidium ini terdapat dalam bentuk cair. Ini sangatlah elektropositif karena kemampuannya untuk melepaskan satu elektron dari kulit luarnya sangatlah mudah. Maka dari itu, rubidium ini sangatlah reaktif terhadap unsur-unsur lainnya. Ada air. Rubidium ini akan bereaksi hebat jika direaksikan dengan air. Nah, hasil dari reaksi antara air dan rubidium ini akan menghasilkan gas hidrogen dan rubidium hidroksida. Demikian dengan udara, rubidium ini akan mudah terbakar di udara karena rubidium ini adalah logam yang sangat mudah teroksidasi. Sumber perolehan dari logam rubidium ini terdapat pada mineral lepidolit yang sekiranya mengandung 1,5% logam rubidium, atau dapat diperoleh juga dari produk sampingan hasil produksi litium. Sama halnya seperti logam kalium, karena rubidium ini memiliki sifat sangat reaktif dan sangat mudah teroksidasi, maka perlu ditempatkan di dalam minyak mineral yang sangat vakum. Ini memiliki 24 isotop, tetapi terdapat 2 isotop yang ditemukan secara alami, yaitu 85 rubidium dan 87 rubidium. Nah, isotop ini merupakan pemancar dari sinar beta yang memiliki waktu paruh sekiranya 4,9 kali 10⁻10 tahun. Logam rubidium ini memiliki sifat yang sedikit radioaktif, sehingga logam ini dapat mengekspos fotografi film dalam waktu 30-60 hari. Juga dapat membentuk 4 senyawa oksidanya, yaitu rubidium oksida, rubidium dioksida, rubidium trioksida, dan rubidium tetraoksida. Adapun aplikasi atau kegunaan rubidium dalam kehidupan sehari-hari diantaranya, rubidium ini digunakan sebagai fotosel dalam pengambilan atau remover jejak gas dalam tabung vakum dan sebagai fluida kerja dalam turbin uap. Kedua, isotop 87 rubidium ini yang sedikit radioaktif telah banyak digunakan sebagai penanggalan batuan. Dan yang ketiga, garam rubidium yang biasanya digunakan untuk pembuatan gelas dan keramik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fajriyati Hatimah akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya mengenai unsur-unsur logam alkali. Kali ini saya akan menjelaskan unsur logam cesium dan unsur logam francium. Mengenai ciri sifat fisik dan sifat kimia dan kegunaan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu unsur cesium. Unsur cesium merupakan unsur logam alkali yang memiliki nomor atom 55. Unsur cesium akan bereaksi meletup-letup ketika terkena air dingin atau air es. Karena unsur cesium bersifat sangat reaktif, sehingga apabila terkena air ataupun udara, dia akan bereaksi. Maka dari itu, sebaiknya unsur cesium ditaruh pada minyak agar tidak terjadinya reaksi. Unsur cesium pada ruang. Unsur cesium berbentuk cairan pada suhu ruangan. Unsur cesium berwarna putih, keperak-perakan, lunak, dan mudah dibentuk. Unsur cesium dibuat dengan cara mereduksi lelehan halida garamnya dengan logam natrium. Unsur cesium dapat bereaksi dengan unsur halogen. Beberapa kegunaan dari unsur cesium, yang pertama yaitu unsur cesium dapat digunakan sebagai katoda pada lampu-lampu elektronik. Yang kedua, unsur cesium terdapat pada jam atom. Jam atom memiliki standarisasi internasional
karena jam atom memiliki keakuratan yang tinggi dibandingkan dengan jam konvensional. Penjelasan selanjutnya yaitu unsur fransium. Unsur fransium merupakan unsur logam alkali yang memiliki nomor atom 87. Unsur fransium bersifat radioaktif. Unsur fransium merupakan unsur terlangka kedua setelah unsur astatin. Unsur fransium memiliki titik lebur yang rendah berkisar 27 derajat Celcius. Unsur fransium merupakan elemen yang tidak stabil karena unsur fransium memiliki isotop yang berbeda-beda dan unsur fransium tidak bertahan lama di alam. Sehingga untuk mengetahui sifat fisiknya dengan cara teknik radiokimia. Fransium bersifat sangat radioaktif sehingga sangat berbahaya jika terkena tubuh. Unsur fransium diperoleh melalui peluruhan dari alfa-aktinium. Kegunaannya dari unsur fransium ini belum diketahui karena unsur fransium ini sangat radioaktif sehingga dia tidak bisa bertahan lama di alam.